Ayat 29-34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ayat 35-39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang bapak yang sudah 1 minggu opname di rumah sakit Elizabeth Medan. Sebenarnya bapak itu sudah 2 bulan sakit. Mula-mula dia berobat jalan, kemudian opname 3 minggu di rumah sakit di kotanya, dan kemudian pindah berobat ke rumah sakit Elizabeth Medan. Sejauh saya kenal, bapak itu adalah seorang yang kuat dan tegap dan selalu rajin bekerja keras untuk keluarganya. Tetapi sewaktu saya melihatnya di rumah sakit, keadaannya sudah sangat berbeda dari yang selama ini saya kenal. Badannya nampak kurus dan tidak berdaya. Wajahnya tidak lagi menampakkan keceriaan dan semangat seperti yang saya kenal selama ini. Dengan terbata-bata dia katakan kepada saya, "Sewaktu saya sangat sehat, saya merasa diri sebagai orang yang kuat dan mampu melakukan banyak hal. Apapun yang saya lakukan, tak perlu saya meminta bantuan kepada siapapun. Sampai-sampai sering saya tidak ingat akan Allah. Tetapi sekarang, dengan menderita sakit begini, perasaan saya sungguh sangat berbeda. Saya merasa diri seorang yang lemah. Dalam segala hal, orang lain harus membantu saya. Sekarang baru kusadari akan ketergantunganku kepada banyak orang di sekitarku. Dan terlebih lagi, sekarang saya menyadari bahwa hidup setiap orang tergantung kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin tetap sehat. Namun harapan dan keinginan itu tidak akan selalu terpenuhi. Sebab
Kita mengetahui bersama, hidup manusia merupakan perjalanan dari ayunan ke kuburan. Dan di jalan itu kita tak mungkin mengelak dari penyakit. Jadi, lebih baik kita memikirkan apa manfaatnya bila kita sekali-sekali jatuh sakit. Ya, adakah manfaatnya kalau kita sakit? Manfaatnya banyak dan besar. Kalau kita sakit, kita menyadari bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Waktu sakit, kita menyadari bahwa sebenarnya kita makhluk yang lemah, yang tak dapat hidup tanpa bantuan sesama manusia. Dan kesadaran yang lebih dalam akan muncul, yakni bahwa kita tidak berkuasa sedikit pun atas kehidupan kita, dan bahwa kita melulu tergantung dari Allah, sumber kehidupan. Tambah lagi, saudara-saudari, kalau badan kita sakit dan lemah, dengan gampang kita ingat bahwa jiwa kita pun sering sakit dan lemah. Kita semua manusia yang berdosa terhadap sesama dan terhadap Allah. Dan pada saat yang demikian kita sadar bahwa jiwa kita hanya dapat sembuh kalau kita memperoleh pengampunan dari sesama dan dari Allah. Saudara-saudari, pengalaman tentang sakit diungkapkan dalam bacaan pertama yang diambil dari Kitab Ayub. Kitab Ayub merupakan semacam kisah novel, di mana unsur-unsur ajaran dan ungkapan perasaan lebih penting dari unsur-unsur sejarah. Perikop dari kitab Ayub itu mengungkapkan keluhan dan tangisan seluruh umat manusia yang menderita. Ayub sudah kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, rumahnya, dan kesehatannya. Segala-galanya diambil daripadanya, dan Ayub ingin mengetahui apa sebabnya dan apa tujuannya. Teman-teman Ayub berusaha menjawab keluhan-keluhan Ayub dan mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena dosa Ayub sendiri. Ya, itulah kepercayaan umat Yahudi. Namun Ayub tidak yakin dengan kepercayaan Yahudi itu karena dosanya rasanya tidak seimbang dengan penderitaan yang dialaminya. Karena itu Ayub sendiri mencoba mencari jawabannya. Sewaktu dia berseru kepada Allah meminta penjelasan, ia menerima ilham ilahi. Ia diliputi kebesaran dan kemuliaan Allah dan merasa diri hancur di hadapan keluhuran Allah. Akhirnya dia sadar
Apakah manusia? Beranikah manusia bertanya kepada Allah? Bukankah segala-galanya yang ditetapkan Allah adalah baik? Bagi Ayub, jawaban itu sudah lebih dari cukup. Ia menyadari bahwa Allah menyaksikan dan melihat segala yang terjadi. Ia berserah kepada Allah. Ayub sadar bahwa keterangan yang lebih mendalam belum dapat diberikan oleh kepercayaan Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perikop Injil Markus hari ini disampaikan kepada kita bahwa ada banyak berita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, dan bahkan dia mengusir banyak setan. Apa arti dan tujuan berita-berita itu? Apakah sekedar hanya ingin memberitahukan bahwa pada masa itu banyak orang sakit dan kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus? Apakah perikop Injil Markus itu ingin menunjukkan kehebatan Yesus dan supaya itu diceritakan di mana-mana? Berita itu tidak bermaksud menarik perhatian orang kepada Yesus. Sebab dikatakan dalam Injil tadi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan ketika para murid memberitahukan kepadanya bahwa semua orang mencari dia, Yesus malahan menjawab bahwa dia harus pergi juga ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Karena untuk itulah dia datang. Dengan kata lain, perikop Injil Markus hari ini bukan sekedar mau menceritakan penyembuhan dan mukjizat yang dilakukan Yesus. Yang lebih dimaksudkan ialah bahwa karya penyelamatan Allah sudah dimulai, bahwa kerajaannya sudah datang, dan bahwa Tuhan sudah mulai menyelamatkan umat manusia. Dalam diri Yesus, Allah mulai menyembuhkan, menyehatkan, melengkapi, membersihkan, dan menyempurnakan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang melihat, menyaksikan, bahkan mengalami segala hal yang dilakukan Yesus tidak lebih beruntung daripada kita yang hidup sekarang ini. Walaupun mereka melihat dan mengalami sendiri segala penyembuhan dan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus, namun masih banyak pertanyaan dan keraguan mereka. Bahkan para murid dan rasul sendiri masih belum yakin. Barulah sesudah Yesus wafat dan bangkit kembali, para murid dan rasul itu percaya benar-benar
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Mereka menuliskan apa yang mereka imani dan mewartakannya ke seluruh dunia. Dan itulah kepercayaan kita orang Kristen. Allah menyelamatkan kita sekarang ini melalui Yesus Kristus. Ia menyehatkan kita, Ia menguatkan kita, menyembuhkan, membersihkan, dan melengkapi hidup kita yang jasmani dan yang rohani. Itulah yang diungkapkan dan diartikan dari berita-berita Injil, bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengampuni dosa, dan membangkitkan orang mati. Itulah Injil atau kabar gembira. Sekarang ini Kristus menjamah kita supaya bersih, memberi kita mata dan telinga baru untuk melihat dan mendengar, membangunkan kita supaya berjalan lagi menempuh perjalanan hidup kita dengan semangat baru, mengusir setan, kejahatan, dan keburukan supaya menjadi manusia baru. Berita-berita Injil adalah abadi dan ilahi, karena kerajaan Allah yang tidak berkesudahan sudah menjadi bagian kita, umat yang percaya kepadanya. Amin. God bless you.